semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 1011, Lereng Gunung. Su! Lo Feng melangkah dan berteleportasi masuk ke negara dewanya. Negara dewa itu syarat energi dan terus mengembang. Dibandingkannya, samudra terpencil tak ada apa-apanya. Istana Dewa, bangun! Di angkasa di atas samudra terpencil, daya ilahi tak bertepi berkumpul. Sebuah istana raksasa terwujud memancarkan cahaya keemasan serta energi hukum emas. Puncaknya berupa Tamar Agung. Begitu terbentuk, ia langsung menjadi pusat negara dewa. Negara dewa, negaraku. Lo Feng berdiri di udara dengan mata terpejam dan tangan terentang. Ia merasakan keterhubungan seketika, seakan dirinya menyatu dengan negara dewa. Pegunungan, dataran, rawa, gurun, oasis, danau. Dengan mata terpejam, Lo Feng merasakan seluruh negara dewa. Saat ini, ia dan negaranya benar-benar satu. Daya samudra terpencil berpadu dengan daya negara dewa, saling memperkuat berkali lipat. Negara dewa ini adalah aku, dan aku adalah negara dewa ini, ucap Lo Feng. Daya negaraku ini mungkin saja mampu membunuh beberapa kesatria alam semesta. Lo Feng membuka mata dan tersenyum. Ia tahu fondasi negara dewa adalah segalanya. Dunia internal adalah fondasi itu. Bila goyah, negara dewa tak akan kokoh. Dunia internal Lo Feng berdiameter 600 miliar mil, membuat negara dewanya sekelas milik banyak kesatria alam semesta. Satu langkah ini mengubah segalanya. Negara dewaku selesai. Ia melihat samudra terpencil. Samudra terpencilku bisa mengeksekusi teknik bakat, aku adalah alam semesta. Tubuh samudra terpencil sudah mampu mengendalikan ruang waktu di sekitarnya sampai batas tertentu. Dipadukan dengan aku adalah alam semesta dan daya negara dewa, hasilnya amat dahsyat. Perpaduan negara dewa plus samudra terpencil, plus teknik bakat itu, akan melahirkan kekuatan luar biasa. Namun jika sampai Lo Feng harus memakai kombinasi ini, artinya ia berada dalam situasi putus asa. Negara dewa adalah elemen vital. Jika hancur, Lo Feng tak akan bisa berkembang lagi. Kecuali ada makhluk tertinggi memutar balik waktu baginya, dan itu biayanya sangat mahal. Samudra terpencil pun mengawal negara dewa. Lo Feng membawa tubuh Mosha, tubuh Golden Horn Beast, dan tubuh samudra terpencil yang terakhir setinggi lebih dari 5.000 mil. Masing-masing disimpan di cincin dunia terpisah. Sekarang aku bisa bertarung sepuasnya. Bahkan jika semua tubuhku tewas, samudra terpencil bisa memulihkannya seketika. Bagaimanapun, gabungan daya ilahi tubuh-tubuh lain tak sebanding dengan isi samudra terpencil. Yang perlu kuwaspadai tinggal harta-harta sejatiku. Lo Feng keluar hari negara dewa, namun segera dipanggil oleh pemimpin kota kekacauan primal. Puncak Pulau Guntur. Su! Lo Feng muncul dan melihat pemimpin kota kekacauan primal berdiri di tepi tebing. Guru, sapa Lo Feng hormat. Kemari Lo Feng, ujar beliau sambil berbalik. Menatap Lo Feng, lalu tersenyum. Lo Feng melangkah mendekat, sedikit bingung. Ada apa? Ia berdiri di belakang sang pemimpin. Berdirilah di sampingku dan lihat ke bawah, kata gurunya. Hah? Maksudmu? Lo Feng maju selangkah, berdiri sejajar, lalu menatap ke bawah. Kabut menyelimuti gunung, di baliknya samar-samar tampak bayangan-bayangan istana. Semua pejuang abadi milik perusahaan alam semesta virtual tinggal di sini. Para abadi bermukim di istana-istana Pulau Guntur. Di lereng gunung pusat Pulau Guntur bermukim kesatria alam semesta. Adapun penguasa alam semesta mereka tinggal di puncak. Sebagian penguasa alam semesta yang perkasa juga bermukim di sana. Lo Feng mengangguk. Ia paham, memiliki istana di puncak Pulau Guntur berarti berdiri di jajaran teratas jagat raya. Sekarang, kau telah menjadi abadi. Saatnya memilih tempat tinggal. Meskipun aku belum menyaksikanmu bertarung sejak meniti abadi, dugaanku kau kini selevel kesatria alam semesta. Pilih lokasi di lereng dan bangun istanamu. Lo Feng sempat tergengung. Lereng? Gunung. Baik guru, jawab Lo Feng hormat. Setiap kesatria alam semesta memiliki dimensinya sendiri sebagai wilayah. Aku akan menyiapkan dimensi baru untukmu. Lo Feng membelatak tipis. Ia benar-benar diperlakukan seperti kesatria. Kesatria alam semesta dianggap sebagai para senior umat manusia dan terlibat dalam banyak urusan penting. Mereka berhak mengikuti dewan tertinggi umat manusia, namun kau baru abadi. Soal istana di Pulau Guntur dan dimensi di alam semesta virtual, itu wewenang alam semesta virtual. Aku bisa memutuskan. Tapi kualifikasi untuk duduk di dewan tertinggi ditentukan seluruh ras manusia, bukan ranah alam semesta virtual semata. Aku mengerti, jawab Luo Feng.
Dewan Tertinggia pernah mendengarnya, sebuah dewan yang hanya diikuti makhluk agung setara atau melebihi kesatria. Banyak urusan besar ras manusia diputuskan di sana. Aku percaya kau sekuat kesatria, tetapi itu belum cukup, kata gurunya. Kau perlu memperlihatkan dayamu dan membuktikan bahwa kau berhak menyandang status kesatria, bukan sekedar kata-kata. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Tanpa rekam jejak pertempuran, siapapun takkan mudah diyakinkan. Manusia bukan bentuk kehidupan khusus. Saat masih penguasa sektor, Luo Feng memang menggemparkan, sehingga sebagian makhluk agung mengira ia mengalahkan para abadi dengan barang berharga tertentu. Itu tak serta-merta berarti ia bisa menumbangkan kesatria. Kesatria dan abadi berada pada dua tingkat berbeda. Abadi adalah barisan tempur calon makhluk agung dan para mentor generasi selanjutnya. Kesatria adalah elit ras. Penguasa semesta dan penguasa alam semesta adalah pilar sejati. Baik, sang pemimpin mengangguk. Pilih tempat di lereng. Siap, guru. Luo Feng pun terbang, menukik ke arah lereng. Pemimpin kota kekacauan primal memandangi muridnya melesat turun. Ia sendiri menyaksikan pemandangan saat Luo Feng menjadi abadi. Karenanya ia yakin Luo Feng setara kesatria. Bahkan ia percaya ketika Luo Feng berkata bisa mengalahkan Kaisar Zhu Chong. Lereng Gunung Pusat. Gunung Pusat menjulang amat tinggi. Istana-istana tempat kesatria alam semesta bermukim berdiri berdampingan. Para pelayan dan murid tinggal di kompleks sama, diameternya puluhan ribu mil bahkan lebih. Bangunan-bangunan raksasa itu memperindah kemegahan Gunung Pusat. Luo Feng melayang di atas lereng, mencari lokasi yang cocok. Luo Feng, terdengar sebuah suara. Luo Feng menoleh. Sebuah bayangan melesat mendekat. Kesatria 9 bilah, berjubah sian dengan sisik ungu di kepalanya. Kesatria 9 bilah, sapa Luo Feng, tersenyum. Kesatria 9 bilah menyapanya ramah. Ia berbatin, Luo Feng mungkin belum sekuat aku, tapi dia genius tiada tara. Murid pemimpin kota kekacauan primal. Status kami di alam semesta virtual sama. Luo Feng, kau hendak menemui gurumu? Tanyanya. Tidak, Luo Feng menggeleng. Aku sedang mencari tempat membangun istana. Membangun istana? Alis kesatria 9 bilah bertaut. Kau sudah abadi, ku tegak. Tapi abadi seharusnya membangun istana di kaki gunung. Mengapa kau terbang ke sini? Memang abadi biasa tak berhak berada di lereng. Bahkan para pelayan milik kesatria hanya boleh berjalan di dalam istana. Pemimpin kota kekacauan primal memintaku memilih lokasi di lereng untuk istanaku, jawab Luo Feng. Kesatria 9 bilah sempat berdiam, lalu merengut. Gagasan itu melanggar pakem, semua pihak mestinya patuh aturan. Bahkan pihak yang mengelola alam semesta virtual seharusnya berkonsultasi dengan para makhluk agung sebelum keputusan semacam itu. Membangun istana di lereng adalah hak istimewa kesatria. Bahkan kaisar tak terkalahkan sekalipun membangun istana di kaki gunung. Tak boleh ada pengecualian. Kalau begitu, lanjutkan saja, katanya pendek. Berkerut tening lalu pergi. Luo Feng bermumam, kesatria 9 bilah tampak kesal. Tak bisa kusalahkan, aku belum membuktikan daya. Wajar jika ada kesatria yang tak nyaman. Tapi dia tak memarahiku, mungkin karena ia enggan menyinggung pemimpin kota kekacauan primal. Hari itu juga, Luo Feng menentukan lokasi dan gaya arsitektur. Alam semesta virtual membantu proses pembangunan. Namun kegaduhan pun muncul di kalangan kesatria ketika kabar istana di lereng itu tersebar. Kaisar Sungai Bilah, Luo Feng, membangun istana di lereng. Sekalipun ia sudah abadi, ia belum berhak membangun istana di lereng. Keterlaluan. Siapapun gurunya, ia harus membuktikan daya. Pemimpin kota kekacauan primal sekalipun, para kesatria di lereng sering berkumpul. Lingkar sosial mereka biasanya mereka merasa di atas para abadi. Kini seorang abadi akan tinggal di antara mereka. Meski tak ada yang berani memaki karena menghormati pemimpin kota kekacauan primal, ketika berkumpul mereka kompak menyuarakan ketidakpuasan. Bab 1012. Kehormatan. Di lereng Pulau Guntur, air terjun bergemuruh menubruk danau raksasa di bawahnya. Di tengah danau, sebuah pulau berdiameter beberapa mil menjadi tempat 8 makhluk berkumpul dan berbincang. Pemimpin kota kekacauan primal adalah pilar umat manusia. Kontribusinya bagi kita tak terhingga. Tapi Kaisar Sungai Bilah, Luo Feng, apa hubungannya dia dengan jasa-jasa itu? Pemimpin kota kekacauan primal meraih statusnya lewat kekuatan, pertempuran, dan pengabdian. Lalu Luo Feng? Dia cuma bakat yang dibina, menghabiskan sumber daya ras. Aku tak melihat kontribusinya sama sekali. Kenapa dia dapat harta sejati? Kenapa dia dapat tanda warisan dewa binatang? Para bakat itu justru menghabiskan sumber daya. Mereka malah berutang pada ras kita. Sementara kita menghasilkan sumber daya untuk ras. Tak ada kontribusi dan lebih lemah dari kita. Bagaimana dia berhak menyandang status yang sama? Sosok setinggi sekitar 7,5 meter itu menggeram marah. Lengannya besar dan berotot, berzirah hitam.
Sebuah palu besi raksasa bersandar di samping kursinya. Yang dikatakan kesatria Guntur masuk akal. Benar, masuk akal. Para kesatria alam semesta lain mengangguk. Jangan terlalu keras, ucap seorang pria tampan bersayap 6 pasang. Dia minum sendirian. Bagaimanapun ini diatur oleh pemimpin kota kekacauan primal. Sekalipun itu keputusan beliau, Luo Feng seharusnya tahu diri, dia belum layak tinggal di sini, kata kesatria Guntur serak. Namun dia membangun istana di lereng, artinya dia merasa sejajar dengan kita. Lihat, Yan Sejati datang. Itu Yan Sejati. Cukup, kesatria Yan Sejati sangat dekat dengan Luo Feng. Semua kesatria menengadah, melihat kesatria Yan Sejati meluncur seperti seberkas cahaya. Pulau Guntur dihuni banyak makhluk agung. Pergaulan terbentuk menurut tingkat masing-masing. Para kesatria umumnya bergaul sesama kesatria. Kesatria Yan Sejati suka berkenalan, sehingga ia akrab dengan cukup banyak kesatria. Yan Sejati, kemari duduk. Ya, duduklah. Mereka tetap ramah. Meskipun kesal pada Luo Feng, mereka tak akan melampiaskan pada kesatria Yan Sejati. Ketulusannya membuatnya banyak sahabat di kalangan kesatria. Kesatria Yang Sejati mendekati pria tampan bersayap 6 pasang itu sambil tertawa. Pandai besi, kau tampak marah. Mau berbagi pada saudaramu? Kesatria saya berdarah. Bolehkah aku minta sedikit anggurmu? Pria bersayap itu tersenyum dan menuangkan anggurnya. Kesatria saya berdarah dan kesatria Guntur adalah 2 terkuat di antara 8 kesatria itu. Aku memang marah, kata kesatria Guntur. Kau dengar kabar muridmu, Luo Feng? 7 kesatria lain menatap tidak suka, tetapi kesatria Guntur balik menatap tajam. Bagaimanapun Yan Sejati akan tahu juga. Tahu apa? Jawab kesatria Yan Sejati bingung. Dia jadi abadi? Itu bukan urusanku, jawab kesatria Guntur. Tahukah kau, pemimpin kota kekacauan primal mengizinkannya membangun istana di lereng sejajar kesatria seperti kita. Kesatria Yang Sejati tertegun. Dia baru abadi. Bagaimana layak membangun istana di lereng? Baik-baik, kesatria Yang Sejati sempat kehilangan kata. Mungkin pemimpin kota punya pertimbangan lain. Pertimbangan apapun, ini tak semestinya, sahut kesatria Guntur. Bagaimana kami bisa yakin dia pantas? Kau sungguh percaya Luo Feng setara dengan kita? Bisa kau terima? Kesatria Yang Sejati ragu menjawab. Abadi dan kesatria berada pada 2 tingkatan berbeda. Kesatria memiliki ratusan kali daya ilahi dibanding abadi, ditambah jurang dalam pemahaman hukum dan kerumitan teknik. Secara umum, kesatria ribuan kali lebih kuat daripada abadi, bahkan lebih. Bentuk kehidupan khusus seperti Kaisar Cermin Kulit atau Dark Mirror Emperor dan Kaisar Juchong bisa menumbangkan sebagian kesatria biasa karena teknik talenta mereka. Tanpa itu, jurang pemahaman hukum akan menggilas mereka. Aku bukan iri, kesatria Guntur menggeleng kepala. Aku peduli aturan ras. Semua harus patuh. Kalau tidak, bagaimana makhluk agung lain bisa percaya? Banyak yang sudah terganggu, hanya saja tidak ada yang berani menantang wibawa pemimpin kota primal. Maka mereka membicarakannya diam-diam, menunggu muridmu menanggung malu sendiri. Jika kau sungguh peduli padanya, sarankan dia turun dari lereng, kecuali dia ingin jadi aib. Selain itu, dia baru saja mencari musuh di kalangan banyak kesatria. Bukankah itu merugikan dirinya? Guntur memang belak-belakan, tapi ucapannya masuk akal. Ujar kesatria sayap berdarah sambil tersenyum. Yan Sejati, pikirkan yang terbaik untuk muridmu. Kesatria Yan Sejati turut gelisah. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, Luo Feng tengah berbincang dengan Kaisar Seribu Hujan ketika seseorang mendarat di sisinya. Luo Feng? Luo Feng menoleh, terkejut. Guru, bukankah sudah kukirim pesan kalau butuh panggilku di alam semesta virtual, aku segera datang. Kaisar Seribu Hujan, aku perlu bicara dengan Luo Feng, kata kesatria Yan Sejati. Kaisar Seribu Hujan pun segera pamit. Kesatria Yan Sejati menyeger ruang di sekitar, menatap Luo Feng. Pesanmu sudah kuterima, tapi beberapa temanku di Pulau Guntur menyeretku ke pembicaraan mereka. Teman-teman, Luo Feng berkedip. Itu semua karena kau, ia menggeleng. Ternyata, istana di lereng itu membuat banyak kesatria kesal. Luo Feng menggeleng ringan. Perlu sebegitu picik? Disitulah kau keliru. Sudah sering aku sebutkan, mereka hidup abadi, keluarga telah lama tiada. Mereka berlatih sepanjang keabadian, begitulah mereka meraih status kini.
Status dan kehormatan mereka mungkin tampak remeh, tapi bagi mereka sangat berharga. Luo Heng terperangah. Status dan kehormatan, bisik kesatriaan sejati. Aku terkunci di tingkat kaisar tak terkalahkan begitu lama, hanya bisa bersembunyi. Baru setelah jadi kesatria alam semesta, aku memperoleh status tinggi dan kehormatan besar. Baru setelah itu, namaku terangkat lagi. Status dan kejayaan mereka diraih lewat kekuatan dan jasa bagi ras. Ia mendesah. Selain status dan kehormatan, apalagi yang mereka punya? Kini Luo Feng benar-benar paham. Ia menjelajah 50.000 tahun, namun lebih banyak mengamati yang lemah. Ia jarang bersentuhan dengan kesatria, sehingga tak menyadari mereka juga manusia, hanya sangat kuat. Mereka mengabdikan diri pada keyakinan. Tanpa keluarga, yang mereka junjung adalah ras, status, dan kehormatan. Mereka rela mati demi ras mereka. Mereka rela mati demi kehormatan mereka. Aku mengerti sekarang, kata Luo Feng. Tak heran banyak makhluk agung kecewa. Kalau aku kesatria, aku juga akan terganggu bila seorang abadi bertalenta tiba-tiba meraih kehormatan setara denganku. Kau masih muda dan selalu berada di pusat perhatian, ujar gurunya lembut. Wajar bila kau belum menangkap hal ini. Luo Feng mengangguk. Benar, status dan kehormatan sangat penting bagi makhluk agung. Menjadi abadi, lalu kesatria, lalu mati tanpa nama itu hambar. Yang paling menggetarkan adalah bertarung demi kehormatan, demi kejayaan. Aku paham, Luo Feng tersenyum. Aku akan membuktikan pada para kesatria bahwa aku pantas. Aku hanya perlu mengalahkan seorang kesatria. Mengalahkan seorang kesatria? Kesatria yang sejati terkejut. Ia tak menyaksikan saat Luo Feng menjadi abadi, meski percaya pada muridnya, sulit membayangkan manusia abadi menumbangkan kesatria. Bahkan, Kaisar Cermin Kulit hanya bisa menggertak kesatria paling biasa, dan ia hampir kubunuh sendiri. Kaisar Cermin Kulit adalah bentuk kehidupan unik dengan tingkat gen kehidupan 2000 kali. Jurang abadi ke kesatria itu lebar. Kau tak percaya? Luo Feng tertawa kecil. Lihat saja. Di sisi lain alun-alun terbuka. Lihat Kaisar Cermin Kulit, itu Kaisar Sungai Bilah. Kaisar Cermin Kulit duduk bersama para makhluk agung aliansi wilayah utara. Ia memandangi Luo Feng dan kesatriaan sejati dari jauhan, mendendam pada keduanya. Dia memang lebih kuat, cibirnya. Sepertinya Kaisar Sungai Bilah ini sudah abadi. 80.000 tahun berlalu. Sebelum abadi pun pengembahaman hukumnya sudah dalam, namun dia tetap menunggu lebih dari 80.000 tahun. Sabar sekali. Aku juga menunggu 80.000 tahun, ia menggeretakkan gigi. Ia tak yakin bisa menandingi kesatriaan sejati. Namun, ia yakin bisa mengalahkan Kaisar Sungai Bilah yang masyhur itu. Aku abadi dan kau juga abadi, jadi bukan menggeretak bila aku melawanmu langsung. Lagi pula, kaulah bakat tiada tara di alam semesta. Ia menyeringai menampakkan taring. Di jauhan, Luo Feng dan kesatriaan sejati berdiri, kesatriaan sejati bangkit dan menghilang. Kaisar Cermin Kulit melangkah mendekati para pewaris aliansi Hong. Kaisar Cermin Kulit datang, bisik seseorang. Dia menuju ke sini. 1000 pewaris aliansi Hong serentak menoleh, termasuk Luo Feng. Bab 1013. Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Sungai Pedang. Luo Feng dan para pewaris lain di aliansi Hong menoleh ke arah Kaisar Cermin Kulit. Pewaris dari kelompok lain pun ikut memperhatikan. Mereka semua bertanya-tanya apa yang hendak ia lakukan. Kaisar Cermin Kulit tersenyum dan terus melangkah menuju kelompok aliansi Hong, meski tatapan para pewaris lain tertuju padanya. Tak lama, ia tiba di tempat aliansi Hong berkumpul. Seorang kesatria alam semesta dari aliansi Hong berdiri. Kaisar Cermin Kulit, apa urusanmu di sini? Aku datang untuk Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Sungai Pedang? Para pewaris yang mendengar itu langsung berdiri dengan antusias. Mereka semua tahu, dahulu Kaisar Cermin Kulit pernah memburu Kaisar Sungai Pedang, dan Luo Feng hanya bisa bersembunyi di pusaran 9 keterasingan untuk melarikan diri. Kini, Kaisar Cermin Kulit kembali mencarinya. Luo Feng menatapnya. Untuk apa kau mencariku, Kaisar Cermin Kulit? Hahaha, sudah lebih dari 80.000 tahun kita tak berjumpa. Ia menatap Luo Feng, tersenyum, menampakkan taring. Kurasakan kau jauh lebih kuat
Kaisar Sungai Pedang, apa kau sudah menjadi abadi? Banyak pewaris mulai bertanya-tanya hal yang sama. Kaisar Sungai Pedang memang terlihat lebih kuat. Tapi tetap saja, dia tidak sebanding dengan Kaisar Cermin Kulit. Dia bentuk kehidupan unik yang bisa menyaingi kesatria alam semesta, sedangkan Kaisar Sungai Pedang hanyalah manusia. Wajar bila lebih lemah. Bisik-bisik merebak di kejauhan, namun Luofeng tidak terusik. Ia mengangguk. Kau peka juga. Benar, aku baru saja menjadi abadi. Selamat. Tawa Kaisar Cermin Kulit meledak. Kaisar Sungai Pedang yang legendaris, yang bisa membunuh Kaisar Bata saat masih penguasa sektor, yang bisa lolos dariku saat masih penguasa sektor, yang bisa bertahan hidup di bawah serangan kesatria lumpur saat masih penguasa sektor. Kau mencatat 620.000 pertempuran dan hampir semuanya menang. Nada ucapannya terdengar seperti pujian, tapi jelas menyenggol. Para pewaris yang mendengar merasa tak nyaman. Reputasi Luofeng memang dibangun di atas catatan itu. Meski begitu, mereka harus mengakui, sungguh mengesankan bagi seorang penguasa sektor. Sekarang kau sudah abadi. Harus kuakui, saat aku masih penguasa sektor, aku tak sebaik dirimu. Aku gembira kau telah menjadi abadi. Sangat gembira. Terima kasih, jawab Luofeng. Jika kau sekuat itu saat masih penguasa sektor, tentu kini setelah abadi, kau jauh lebih kuat. Para pewaris di alun-alun berpikir cara Kaisar Cermin Kulit memuji Luofeng terasa aneh, tapi mereka setuju. Jika Luofeng bisa menang di begitu banyak pertempuran tanpa bantuan kekuatan luar, maka setelah menjadi abadi, ia pasti sangat kuat. Aku datang, kata Kaisar Cermin Kulit menatap Luofeng. Pertama, untuk memberi selamat, dan kedua, untuk menentangmu. Kaisar Sungai Pedang, kau layak ditantang. Kau sepadan dengan seluruh usahaku. Apakah kau berani bertarung hidup atau mati denganku, Kaisar Sungai Pedang? Tatapannya menusuk Luofeng. Keheningan. Alun-alun mendadak sunyi. Para pewaris menahan nafas, penuh semangat, namun tetap diam, menunggu jawaban Luofeng. Pertarungan hidup atau mati? Luofeng berkerut. Di dalam dunia kemuliaan? Hahaha, tentu saja tidak. Kaisar Cermin Kulit menjilat bibir, mata emasnya berkilau dengan niat membunuh. Yang kumaksud pertarungan nyata. Kita pilih lokasi di wilayah rahasia Dewa Leluhur dan berjanji tak ada bantuan dari siapapun. Pertarungan 1 lawan 1, hidup atau mati. Beranikah kau menerima tantanganku? Ia meneringai. Tak perlu alasan. Katakan saja, berani atau tidak. Kalau takut, kau bisa menolak. Tapi aku tak yakin bakat Perles seperti kau akan mundur. Ia menatap lurus. Terima atau tidak? Alun-alun tersenyap membeku. Puluhan juta pewaris menajamkan telinga. Kaisar Sungai Pedang adalah legenda hidup. Apakah ia akan melawan Kaisar Cermin Kulit setelah menjadi abadi? Walau Cermin Kulit tak seterkenal dirinya, ia tetaplah bentuk kehidupan unik yang bisa menggentarkan tak terhitung banyaknya abadi. Menerima berarti berhadapan dengan bahaya nyata. Menolak berarti reputasinya hancur. Keduanya sama-sama abadi. Namun bayangan Kaisar Cermin Kulit membuat banyak orang yakin Luofeng akan gentar. Terima atau tolak, desak Kaisar Cermin Kulit. Luofeng berdiri, menatapnya lalu tersenyum. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan saat kau sendiri melompat menuju kematian? Sorak-sorai membahana dari para pewaris. Kau menerimanya? Mata emas Kaisar Cermin Kulit berkilat tajam. Tentu saja, sahut Luofeng lantang. Ia menyapu pandangan ke sekeliling. Aku tak akan menolak tantangan dari siapapun, abadi. Suaranya menggema memenuhi seluruh alun-alun. Semua pewaris tercengang. Oh, gila, berani. Ucapan itu begitu mengejutkan, bahkan Kaisar Zuchong yang menyaksikan dari kejauhan tak kuasa menahan senyum. Seorang remaja muram berzirah ungu setengah transparan terkekeh. Zuchong, dia bilang tak akan menolak tantangan abadi. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Kalau aku masih abadi, sudah kubunuh dia sendiri. Zuchong hanya melirik dingin. Kesatria hujan ungu, kau sudah menjadi kesatria alam semesta. Jangan ikut campur.
Remaja berzirah ungu itu adalah bentuk kehidupan unik dengan tingkat gen 2000 kali lipat jauh di atas Zuchong. Dahulu, ia abadi terkuat di Pulau Bauhinia, bahkan membantai beberapa kesatria. Kini sebagai kesatria, ia menjadi petarung tangguh di sekolah Dewa Leluhur. Dia bahkan mungkin tak selamat menghadapi Kaisar Cermin Kulit, apalagi aku. Zuchong menggeleng. Luo Feng terlalu sombong. Ia memang bakat peerless, tapi Cermin Kulit adalah bentuk kehidupan khusus dengan tingkat gen 2000 kali lipat. Jurangnya terlalu besar. Benar, kesatria hujan ungu mengangguk. Hahaha, hebat. Kaisar Cermin Kulit tertawa. Aku akan kirim koordinat semesta lewat pesan. Kita bertarung di dekat portal wilayah rahasia Dewa Leluhur. Baik, Luo Feng mengangguk. Kapan? Secepatnya, tapi ku beri waktu persiapan. Setengah hari lagi ku kabari lokasinya. Mata Cermin Kulit semakin berkilat penuh semangat. Baik, Luo Feng mengangguk kembali. Hahaha, Kaisar Sungai Pedang, tak sangka kau sebegitu berani. Aku hanya berharap kau masih bisa tertawa di akhir pertarungan. Luo Feng tersenyum tipis. Yang keras kepala biasanya mati duluan. Cibiran Cermin Kulit terdengar dingin. Su, Kaisar Cermin Kulit pun lenyap. Luo Feng menoleh, mendapati Zuchong dan kesatria hujan ungu menatapnya. Ia hanya tersenyum, lalu ikut menghilang. Berita itu sontak meledak bak badai. Semua pewaris sekolah Dewa Leluhur heboh. Pertarungan antara dua kesatria saja tak sebegitu menyita perhatian. Tetapi duel dua abadi dengan kekuatan setara kesatria, itu langka. Kaisar Cermin Kulit bentuk kehidupan unik dengan kekuatan kesatria. Kaisar Sungai Pedang, super bakat manusia yang baru saja menjadi abadi. Pertarungan hidup mati di antara keduanya kabarnya menyebar secepat kilat ke seluruh ras di semesta. Semua kekuatan besar langsung tahu, begitu juga ras manusia. Apa? Kaisar Sungai Pedang Luo Feng akan duel hidup mati dengan Kaisar Cermin Kulit di wilayah rahasia Dewa Leluhur? Lelucon macam apa ini? Kaisar Cermin Kulit adalah bentuk kehidupan unik dengan kekuatan kesatria. Bahkan kesatria biasa bisa mati olehnya. Kaisar Sungai Pedang gegabah sekali. Dia memang punya teknik clone, tapi tetap bisa terbunuh. Dan bila itu terjadi, harta sejatinya akan dirampas. Itu kerugian bagi seluruh umat manusia. Gila, angkuh, bodoh. Para kesatria yang sudah tak suka pada Luo Feng makin geram. Mereka merasa talenta peerless ini terlalu sombong. Mereka sudah sering melihat bakat luar biasa yang akhirnya hancur karena kesombongan. Dia akan sadar setelah duel ini. Tapi harganya, harta sejati. Sementara itu Luo Feng berada di istananya di Pulau Bauhinia. Kaisar Cermin Kulit ini memang percaya diri, ia terkekeh. Tuan, ujar Kaisar Tianchen, dengan mengizinkanmu tinggal di lereng Pulau Guntur, pemimpin kota Chaos Primal sebenarnya memberi ujian besar. Tentu aku tahu, Luo Feng mengangguk. Itulah sebabnya aku butuh duel ini. Emas sejati tak takut api. Semakin panas api, semakin murni emas. Inilah saatnya. Ia pun bangkit. Kami ucapkan selamat terlebih dahulu, Tuan. Kami yakin kau akan kembali membawa kemenangan, kata Kaisar Tianchen. Siapkan pesta kemenangan. Nanti undang Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Chahman, dan guruku setelah aku mengalahkan Kaisar Cermin Kulit. Ia tertawa, lalu berteleportasi menuju alun-alun depan istana pemimpin di Pulau Bauhinia, kemudian menembus air terjun menuju wilayah rahasia. Bab 1014. Luo Feng yang gila. Di wilayah daerah rahasia Dewa Leluhur, beberapa pecahan gunung melayang di angkasa. Pada salah satu pecahan itu berdiri sebuah bayangan membungkuk. Ia adalah Kaisar Cermin Kulit. Zoom! Sebuah bayangan perak muncul, melesat lalu mendarat di pecahan gunung lain. Kaisar Cermin Kulit, kau tiba di sini cukup cepat, kata Luo Feng sambil berdiri di atas pecahan gunung dengan sayap terbentang. Kaisar Cermin Kulit mencibir. Kau juga tidak lambat. Aku pikir harta sejatimu sayap itu sudah hilang di pusaran 9 jauh. Tapi sekarang kulihat lagi, pastilah itu telah dikembalikan padamu oleh salah satu makhluk tertinggi dari umat manusia. Luo Feng hanya tersenyum. Pikirkan apa saja yang kau mau. Siaran langsung. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, semua pewaris berkumpul. Mereka duduk melingkar, mata terarah ke Kaisar Cermin Kulit yang berdiri di tengah. Aku akan menyiarkan pertempuran ini lewat jaringan virtual, kata Kaisar Cermin Kulit sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Hong! Ia menunjuk ke sisi ruang di sebelahnya. Seketika cahaya menembak keluar dan membentuk proyeksi raksasa. Dalam proyeksi itu, para pewaris melihat dengan jelas Luo Feng berdiri di atas pecahan gunung raksasa,
sementara Kaisar Cermin Kulit berdiri di pecahan lain. Keduanya saling berhadapan. Kaisar Cermin Kulit benar-benar ceroboh sekaligus percaya diri, sampai-sampai berani menyiarkan langsung lewat jaringan virtual. Bisik seseorang. Dia itu bentuk kehidupan khusus, wajar kalau percaya diri, sahut yang lain. Cepat beritahu ras kita. Jaringan virtual terus menyiarkan pertempuran itu. Para pewaris yang menontonnya pun segera meneruskan siaran keras mereka masing-masing. Hahaha, mari kita saksikan bagaimana manusia ini mati. Dia pasti kalah tanpa diragukan. Aliansi Wilayah Utara tampak garang. Sementara itu para pewaris Aliansi Hong hanya menatap dengan wajah tegang, menahan nafas. Kaisar Hujan Seribu berbisik kepada kesatria yang sejati. Apakah kau menurut Kaisar Sungai Pedang bisa menang? Kesatria yang sejati menatap proyeksi di langit dan menjawab singkat. Tunggu saja dan lihat. Pada saat itu juga, banyak senior dari berbagai superpower alam semesta ikut memantau pertarungan ini, termasuk para kesatria alam semesta dari ras manusia. Pertarungan dimulai. Luo Feng berdiri di atas pecahan gunung menatap lurus ke arah Kaisar Cermin Kulit di kejauhan. Kaisar Cermin Kulit, aku tidak menyangka kau akan menyiarkan pertempuran ini secara langsung. Apa? Kau takut? Kaisar Cermin Kulit menyeringih sambil memperlihatkan taringnya. Luo Feng hanya menggelengkan pelan. Kalau kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, mengapa aku harus menghentikanmu? Sombong sekali, dengus Kaisar Cermin Kulit. Sekarang kita sudah tiba, tidak perlu menunggu lebih lama. Mari kita mulai pertempuran ini. Bagus, dengan begitu aku bisa membunuhmu lebih cepat dari perkiraanku, jawab Luo Feng tenang. Wajah Kaisar Cermin Kulit berubah bengis. Manusia tolol, ia meraung. Hong! Kekuatan ilahi dalam tubuhnya mulai membara lalu melonjak liar, memutar dan merobek seruang di sekitarnya. Walaupun tubuhnya tergolong kecil dibanding beberapa bentuk kehidupan khusus lainnya, ia tetap jauh lebih besar dari manusia. Keunggulan ukuran itu saja sudah memberinya rasa percaya diri. Sing! Sebuah sarung tangan berlumuran darah muncul di cakar kanannya, dan cakar itu mengoyak ruang di sekitarnya. Luo Feng terkekeh lalu ikut membakar kekuatan ilahinya. Hong! Kekuatan Luo Feng pun melonjak, menghancurkan ruang di sekitarnya. Kaisar Cermin Kulit terbelalak. Bagaimana mungkin? Sebelum pertempuran dimulai, Luo Feng memang tampak lebih lemah. Namun saat ia membakar tubuh aslinya, kekuatan dahsyat yang ia pancarkan setara dengan milik Kaisar Cermin Kulit, seorang bentuk kehidupan khusus dengan tubuh ilahi sekuat beberapa kesatria alam semesta. Kau menyembunyikan kekuatanmu, keriak Kaisar Cermin Kulit. Luo Feng mengepakkan sayapnya. Sudah terlambat bagimu. 520 bintang. So. Ratusan bintang muncul melayang di udara, setiap bintang dipenuhi ukiran hukum. Begitu disuntikan kekuatan ilahi, Luo Feng menghancurkan ruang di sekitarnya dan membentuk lubang hitam mini. Fragmen ruang apapun tak berani menyentuh mereka. 520 bintang, 520 lubang hitam mini. Semakin kuat penggunanya, semakin besar pula kekuatan harta itu. Tubuh ilahi Luo Feng saat ini bahkan lebih kuat dari banyak kesatria alam semesta, sehingga setiap bintang terbakar dengan daya penuh. Meski ia belum melancarkan teknik rahasia, bintang-bintang itu sudah membuat ruang di sekitarnya runtuh, melahirkan lubang-lubang hitam. Itu harta sejati. Kaisar Cermin Kulit gemetar ngeri. Aku sudah bilang, terlambat bagimu. Luo Feng mengibaskan tangan. Sekejap, ribuan benang emas memancar dari 520 lubang hitam mini itu, menyatu menjadi sosok dewa binatang yang perkasa. 520 lubang hitam itu tersambung, membentuk ekor dewa binatang. Kaisar Cermin Kulit menggertakkan giginya, semuanya terjadi begitu cepat. Ia berniat menghancurkan Luo Feng, tapi kini Luo Feng malah sedikit lebih kuat darinya, dan senjata spiritualnya adalah harta sejati. Kaisar Cermin Kulit meraung, manusia terkutuk, kau hanya kuat karena harta sejatimu. Senjatamu? Haha, aku adalah bentuk kehidupan khusus dengan tubuh ilahi jauh lebih kuat darimu. Harta sejati pun takkan menyelamatkanmu. Mati kau! Ia melesat ganas ke arah Luo Feng, kedua belah pihak langsung melepaskan segal ruang sebagai pembuka pertempuran. Bercahaya laksana bintang, cahaya merah membelah malam seperti pedang, seru Luo Feng. Ia mengepakkan sayapnya, menghindar, sembari mengendalikan dewa binatang raksasa dari kejauhan. Tubuh ilahi terkoyak, dewa binatang itu menggeram, sementara Kaisar Cermin Kulit juga mengaum dan melancarkan teknik bakatnya. Serangan itu menghantam Luo Feng, tapi ia tetap utuh. Dulu aku sudah mampu menahan teknik itu dengan menara mutiara. Sekarang, bahkan tanpa mutiara star pun aku bisa menahannya.
Ia menatap Dewa Binatang yang mulai bertarung melawan Kaisar Cermin Kulit. Inilah keunggulan seorang pemimpin kekuatan spiritual. Ia tak perlu terjun ke pertarungan jarak dekat. Hong, ekor Dewa Binatang bergerak secepat kilat merah. Dari 3 teknik pamungkas ciptaan Luo Feng, serangan kedua inilah yang tercepat. Seluruh kekuatan terpusat dalam satu gerakan. Cahaya merah itu membelah ruang, menghantam Kaisar Cermin Kulit secara langsung. Peng! Satu lengan Kaisar Cermin Kulit patah seketika. Ekor Dewa Binatang lalu menyayat dadanya. Peng! Tubuh ilahi bertak. Cahaya emas dari baju zirah harta sejatinya mulai meredup. Tidak mungkin. Kaisar Cermin Kulit menatap Luo Feng dengan ngeri. 6% tubuh ilahinya hancur meski sudah dilindungi baju zirah. Luo Feng merasakan kelemahan lawannya. Ia mengangguk dalam hati. Sesuai perkiraan, ia memiliki kekuatan ilahi lebih besar daripada Kaisar Cermin Kulit. Lawannya memang punya harta sejati, tapi peta bintang Luo Feng juga merupakan harta sejati tingkat tinggi. Teknik yang ia pakai, langkah kedua peta bintang dengan 520 bintang, jauh lebih kuat dibanding langkah ketiga yang hanya butuh 160 bintang. Tekad yang luar biasa Luo Feng membuat serangannya semakin mematikan. Dengan sekali serang, ia merobek 6% tubuh lawannya. Kau sudah tamat, Kaisar Cermin Kulit, ucap Luo Feng dingin. Teknik Lon. Hong! Dewa Binatang terus menghantamnya. Kaisar Cermin Kulit berusaha menghindar, tapi kecepatannya tak sanggup menandingi senjata spiritual, bahkan lebih cepat dari sayap siu milik Luo Feng. Tubuhnya tertebas berulang kali. Ia masih dilindungi harta sejati, tapi Luo Feng juga menyerang dengan harta sejati. Keduanya seimbang di sisi itu. Namun, Kaisar Cermin Kulit tetap gila. Haha! Tubuh ilahiku jelas jauh lebih besar darimu. Kau butuh menghabiskan lebih dari 1% kekuatan ilahiku untuk memusnahkanku sepenuhnya. Apakah kau punya sebanyak itu? Benarkah? Luo Feng menyeringik. Tubuh ilahi Luo Feng memang kecil, tapi bagaimana mungkin? Kenapa tubuhmu tidak melemah? Kaisar Cermin Kulit menatap dengan mata emas membelalak penuh dengan amarah. Bodoh, itu karena teknik lonku. Luo Feng tertawa dingin. Salah satu cincinnya menyimpan tubuh samudera terpencil setinggi 5.500 mil yang terus menyuplai kekuatan ilahi tanpa henti. Itu membuat tubuh aslinya selalu berada di kondisi 100% penuh. Kaisar Cermin Kulit membatu. Bagaimana ia bisa melupakan hal itu? Kau membawa tubuhmu, manusia terkutuk. Ledakan terakhir. Kaisar Cermin Kulit kehilangan akal. Ia mencoba mengkabur, tapi Dewa Binatang terus menebasnya. Tubuh ilahinya hancur semakin parah, 51%, 45%, 39%. Guru yang setia dan kau, ia meraung gila. Ia sadar, jika itu tidak kau, ia akan binasa. Meledak, meledak, meledak. Hong, Long. Tubuh ilah yang tersisa meledak dan puluhan juta mil ruang di sekitarnya hancur total. Tiba-tiba, sosok bayangan besar datang, ia menatap sekitar lalu menggelengkan kepala. Aku terlambat. Begitu saat ada yang tidak beres, aku langsung kemari. Tapi tetap saja, terlambat. Kaisar Cermin Kulit sudah meledakkan diri. Hah? Luo Feng yang berdiri di tengah pusaran kehancuran terkejut melihat sosok itu. Ia adalah Kesatria Pei Feng, salah satu tokoh tertinggi Aliansi Wilayah Utara dan sekaligus kandidat Jenderal Dewa. Meski belum sekuat Jenderal sejati, ia sudah merupakan seorang penguasa semesta. Tenang Kaisar Sungai Pedang, kata Kesatria Pei Feng. Aku bukan datang untuk membunuhmu. Meski kau membunuh Kaisar Cermin Kulit, semua harta sejati yang ia tinggalkan adalah milik Aliansi Wilayah Utara. Aku hanya datang untuk mengambil mereka. Kesatria Pei Feng melesat ke arah Luo Feng secepat cahaya. Aku yang membunuh Kaisar Cermin Kulit, teriak Luo Feng. Harta sejati itu adalah trofi kemenanganku. Dengan tubuh ilahi yang masih terbakar, suaranya menggemar laksana guntur di ruang yang hancur. Sementara itu, Dewa Binatang yang terbentuk dari 520 bintang meraih cincin ruang, zirah golden, sarung tangan berdarah, dan bola kristal peninggalan lawannya. Bab 1015, Tuan Alam Semesta. Dewa Binatang raksasa itu meraih semua trofi dengan cakarnya dan melesat kembali seperti kilatan cahaya. Gerakannya begitu cepat hingga Pei Feng Knight pun tak mampu mengejarnya. Masuk ke dalam kantungku. Luo Feng melambaikan tangan, memasukkan cincin ruang, cincin dunia, dan baju zirah harta sejati ke dalam cincin dunianya sendiri. Gaungan marah menggema di dekat telinga Luo Feng. Kaisar Sungai Pedang, kau benar-benar tamak. Luo Feng berbalik dan melihat Pei Feng Knight menerjang ke arahnya. Ia hanya menyeringit dan mengirimkan transmisi suara. Pei Feng Knight, kau adalah calon jenderal yang didewakan. Apakah kau sebodoh itu?
Menurutmu, jika aku yang terbunuh, apakah Kaisar Cermin Kulit akan meninggalkan harta sejatiku? Sungguh lucon. Kalau kau ingin merebutnya kembali, ambil dengan tanganmu sendiri. Wajah Pei Feng Knight mengeras karena amarah. Di alam semesta, satu-satunya aturan hanyalah kekuatan. Jika Kaisar Cermin Kulit berhasil membunuh Luo Feng, ia pasti sudah merampas semua harta sejatinya. Namun Pei Feng Knight merasa, Kaisar Sungai Pedang seharusnya menyerahkan harta itu secara sukarela, apalagi ia sudah memintanya dengan sopan dan berjanji tidak akan membunuhnya. Bodoh, kau terlalu sombong. Suaranya menggelegar, mata menyala dengan api amarah. Tubuhnya yang setinggi 1000 kaki membuatnya tampak lebih besar dan menakutkan dibanding Kaisar Cermin Kulit. Meski belum bisa menyusul Luo Feng, ia membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah serangan tak berwujud melesat secepat cahaya ke arah Luo Feng. Serangan jiwa. Serangan ini bahkan lebih cepat dari senjata kekuatan spiritual, sekaligus jauh lebih fleksibel. Tidak, Luo Feng terkejut, tak sempat menghindar. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dengan segala kekuatannya. Pei Feng Knight, sebagai kandidat jenderal yang didewakan, berarti ia telah menguasai salah satu dari 72 warisan dewa hingga tingkat sempurna. Amplifikasi jiwanya mencapai 100 kali lipat batas tertinggi dan ia menguasai satu set teknik khusus yang hanya dimiliki para jenderal didewakan. Kekuatan set serangan itu bahkan melampaui teknik bakat dari banyak bentuk hidup khusus. Inilah teknik pangungkas warisan jenderal didewakan, teknik di tingkat penguasa semesta. Pei Feng Knight berada di tingkat yang sama dengan Silodoro, memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 60 kali lipat. Ditambah lagi, ia adalah seorang kesatria alam semesta dengan tubuh ilahi 100 kali lipat lebih kuat dari pejuang abadi. Itu berarti tubuh ilahinya 600 juta kali lebih kuat dari penguasa sektor biasa, jauh melampaui tubuh asli manusia Luo Feng. Tubuh ilahi yang lebih kuat, amplifikasi jiwa sempurna, tekad setingkat penguasa semesta, dan teknik di tingkat penguasa semesta. Dalam semua aspek, Pei Feng Knight benar-benar unggul atas Luo Feng. Serangan itu tak bersuara. Namun saat tubuh ilahi Luo Feng terkena, ia dapat merasakan kekuatan ilahinya tercerabut. Serangan ini langsung menghantam jejak kehidupan dalam kekuatan ilahi, dengan tujuan menghancurkannya, setara dengan menghancurkan jiwa Luo Feng. Lindungi, lindungi, lindungi. Luo Feng meraung dalam hati, mengerahkan tekad besi dan membakar tubuh ilahinya untuk mengendalikan mutiara menara. Mutiara Star Pearl berkilau, mengunci tubuh ilahi Luo Feng dan melindunginya dari gempuran jiwa Pei Feng Knight. Walau ia kalah dalam segala aspek, tanpa mutiara menara, jiwanya pasti sudah hancur hanya dengan satu serangan. Disinilah kekuatan sejati harta sejati jiwa benar-benar terlihat. Dulu, ketika masih penguasa sektor, Luo Feng bisa menahan teknik bakat Kaisar Cermin Kulit berkat mutiara menara. Kini, meski kekuatan ilahinya hanya separuh dari Pei Feng Knight, ia tetap mampu bertahan karena perlindungan harta sejati ini. Hahaha, Pei Feng Knight, teknikmu tidak sehebat yang kau kira. Ia segera melesat seperti cahaya, terus mengirimkan transmisi suara sambil menghindar. Luo Feng tahu, untuk menghadapi seorang tuan alam semesta, ia harus mengeluarkan semua kemampuan. Namun bahkan dengan itu, kemenangan tidaklah pasti. Ia baru saja menapak ke tingkat abadi dan belum memiliki harta sejati kelas atas seperti Force Arm. Sayap Shiu terbang, membawa Luo Feng melesat cepat di antara pecahan ruang. Apa? Dia berhasil menahannya? Pei Feng Knight terkejut. Dulu, Kaisar Cermin Kulit memang menduga Luo Feng memiliki harta sejati jiwa, tapi ia tak pernah melaporkannya pada para senior aliansi wilayah utara. Serangan jiwa adalah teknik kejam, dan harta sejati jiwa nilainya tak terbandingkan. Harta sejati berupa jirah atau sayap Shiwu hanya bisa melemahkan serangan jiwa, tetapi harta sejati jiwa mampu benar-benar melindungi roh. Karena itulah, Kaisar Cermin Kulit tak pernah mengumumkannya. Ia takut Luo Feng akan dibunuh oleh makhluk puncak aliansi wilayah utara, sehingga ia tak bisa mendapatkan harta sejati jiwa itu sendiri. Sayang, ia akhirnya terpaksa memilih jalan penghancuran diri. Melihat Luo Feng melesat seperti kilatan cahaya, Pei Feng Knight segera mengejar sambil melepaskan teknik lain. Domain hukum. Ia tahu waktunya tidak banyak. Para makhluk puncak umat manusia bisa saja segera datang. Bila itu terjadi, ia takkan sempat lagi. Ratusan juta mil ruang di sekitar mereka seketika membeku dalam domain hukum. Luo Feng pun terperangkap. Domain hukum, hukum waktu,
pikirnya terperanjat. Pejuang abadi bisa menggunakan domain hukum, begitu juga kesatria semesta. Namun hukum ruang dan waktu jauh lebih unggul dibanding emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, ataupun cahaya. Penguasaan domain hukum ini mampu meningkatkan kekuatan dengan luar biasa. Bahkan proyeksi dunia, Lo Feng saat masih penguasa sektor pun tak bisa menyaingi domain resmi pejuang abadi. Tatapan Pei Feng Knight dingin menusuk. Angin pemusnahan, teriaknya. Ci. Aliran waktu berputar aneh di dalam domain waktu. Tornado-tornado kecil seukuran mata bola bermunculan di sekitar Lo Feng. Mereka berputar ganas lalu menyerang bergantian. Menjauh, teriak Lo Feng. Ia mengibaskan sayap Shiwu untuk menangkis, namun pusaran kecil itu lincah menghindar, tetap berhasil mengenai tubuh ilahinya. Ia tak berani menutup penuh sayapnya. Bila ia lakukan itu, kecepatannya akan turun drastis dan ia bisa tertangkap Pei Feng Knight. Meski terkekang oleh domain waktu, Lo Feng masih bisa mengubah arah dan menjaga jarak. Ci. Tornado mini itu menggigit tubuh Lo Feng. Tubuh ilahinya lenyap 60% seketika, membuat Lo Feng ngeri. Dia ingin memusnahkan tubuh ilahiku, pikirnya dengan panik. Untungnya ia menyimpan cincin dunia di tubuhnya. Di dalamnya tersembunyi tubuh samudera terpencil, tubuh Mosha, dan tubuh binatang bertanduk emas. Cincin dunia dengan tubuh samudera terpencil segera memuntahkan kekuatan ilahi, memulihkan tubuh Lo Feng. Ci. Tubuh ilahinya terus digerogoti, namun setiap kali segera pulih kembali. Jadi beginilah kekuatan seorang tuan alam semesta, gumam Lo Feng. Dia belum mendekat tapi sudah bisa merusakku separah ini. Dengan sayap Shiwu, Lo Feng terus menjaga jarak dari Pei Feng Knight. Dia masih hidup, desis Pei Feng. Ia terkejut. Serangan ini mungkin tak mempan pada tuan alam semesta di tingkatnya, tapi bagi kesatria semesta biasa, ini serangan mematikan. Teknik ini memang diciptakan khusus untuk domain hukum waktu. Tubuh ilahinya terus terkuras, tapi aneh, selalu kembali utuh. Benar, dia punya teknik cloning. Dia pasti membawa tubuh cadangan. Saat duel melawan Lo Feng disiarkan di jaringan virtual, Kaisar Cermin Kulit buru-buru memutuskan siaran ketika sadar dirinya terdesak. Karena itu, para ahli waris maupun makhluk besar alam semesta hanya tahu Lo Feng menghancurkan Kaisar Cermin Kulit. Mereka tak tahu Lo Feng membawa tubuh-tubuhnya. Mata Pei Feng Knight berkilat buas. Aku hanya bisa membunuhnya dengan menghancurkan tubuh-tubuhnya. Ia segera menyusun rencana. Sebelumnya, ia berkata tak akan membunuh Kaisar Sungai Pedang, karena tahu lawannya bisa bangkit kembali. Namun kini jelas, Lo Feng membawa tubuh-tubuhnya. Ia tak tahu berapa jumlahnya, tapi pasti tidak banyak. Biasanya seorang pejuang memiliki 2 atau 3 tubuh ilahi selain tubuh aslinya. Mata Pei Feng Knight bersinar garang. Bunuh! Desisnya. 2 pusaran angin hitam keluar dari hidungnya, melesat seperti 2 naga mini. Sekilas tampak tak berbahaya, tapi setiap fragmen ruang yang disentuh pusaran itu langsung lenyap tanpa sisa. Bahaya! Lo Feng merasakan aura mematikan dari angin itu. Seketika sadar, dirinya berada dalam bahaya besar. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!